Shalom, 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 shalom. Selamat pagi, pagi-pagi buta kita bangun pagi. Kita bersyukur kepada Allah kita karena anugerahnya kita boleh diberi kesempatan hidup untuk memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita boleh bangun pagi berlomba-lomba untuk menaikkan syukur kepada Allah. Kita memuliakan Dia, kita tinggikan Dia. Mari kita sebelum baca firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi buat hari yang baru. Kami sungguh bersyukur buat hari yang indah ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga melalui pembacaan dan perenungan ini, hidup kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kami percaya perubahan yang Allah berikan taruh dalam hati kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami menyadari bahwa Allah yang mengerjakan semuanya itu. Kami hanya alat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini kita masuk di dalam Kejadian pasal 9 ayat 1 mulai dengan topik perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah, kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak-ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku akan kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku mengingat perjanjianku yang telah ada di antara kamu dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam topik ini berbicara tentang perjanjian Allah dan Nuh. Dalam topik ini Allah berjanji dan mengajak kita apa saja yang dijanjikan Allah itu. Ketika air bah itu surut, lalu kemudian
Nuh serta keluarganya dan seisi bahtera itu mendapat kehidupan kembali, aktivitas yang baru. Kita melihat bahwa Allah mengadakan perjanjian. Nah, mari kita perhatikan. Yang pertama, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Nah, ini dia. Pertama, Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Pentingnya berkat itu Bapak Ibu. Dimulai dari berkat. Berkat Allah turun atas Nuh dan anak-anaknya. Dan apa yang dikatakan firman-Nya, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Nah, ini kita perhatikan di zaman sekarang ini ya, sehingga menjadi acuan kita bahwa pentingnya meneruskan keturunan kepada keturunan. Bukan yang dilakukan oleh generasi baru sekarang ini, mereka tidak mau menikah. Mereka mau hidup sendiri. Nah, pola yang salah, paham yang salah, karena melihat begitu banyak penderitaan hubungan suami istri yang salah, sehingga dicontoh, dilihat oleh generasi baru, dan mereka melihat bahwa ternyata kalau berkeluarga itu jahat, tidak bagus, sehingga mereka tidak mau menikah. Nah, ini perhatikan. Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Berkat yang awal dari Allah turun kepada manusia sehingga kehidupan yang ditaruh Allah dalam manusia turun-temurun. Nah, berikutnya ada hal yang menarik. Perhatikan ayat 4. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Ini dia. Jadi perjanjian yang Allah taruh di dalam Nuh dan keluarganya itu sampai hari ini dilakukan oleh orang-orang yang taat kepada Allah. Sesuai dengan firman-Nya, mereka tidak makan darah. Mereka menaruh hati mereka seturut dengan kehendak dan perintah Allah. Coba kita perhatikan. Kenapa darah ini tidak boleh dimakan? Ada apa dengan darah ini? Nah, kita baca ya. Di dalam Imamat 7 ayat 26 sampai 27. Demikian juga janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik burung-burung ataupun darah hewan. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Setiap orang dari orang Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu yang menangkap dalam perburuan seekor binatang atau burung yang boleh dimakan, haruslah mencurahkan darahnya lalu menimbunnya dengan tanah. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Perhatikan, darah itu adalah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun
janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada. Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Nah, ini dia ya. Jadi mengapa pentingnya, apa alasannya kenapa kita tidak boleh makan darah sampai hari ini? Ya, Alkitab mengatakan demikian. Karena dalam darah itu ada nyawa segala makhluk. Baik itu manusia, binatang, ya, hewan, jangan makan darahnya. Nah, bagi orang-orang yang taat melakukan sampai hari ini, mereka hidupnya sehat, ya, mereka terpelihara karena mereka menjaga, melakukan seturut dengan kehendak Allah. Nah, bagi yang tidak taat, ya kembali lagi, itu pilihan mereka, ya, yang seperti Alkitab katakan, jangan, jangan, dan jangan. Ya, mengapa? Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Ya, ini penting sekali buat kita lakukan. Generasi zaman sekarang yang tidak baca Alkitab dan malas baca Alkitab, wah pokoknya semua enak. Ya, itu pilihan. Yang penting Alkitab katakan apa, mari kita lakukan. Ya, dan kita percaya ada maksud yang baik di dalam setiap firman yang Allah taruh. Sehingga kita generasi hanya tinggal membaca, hanya tinggal menuruti dan melakukannya. Biarlah pagi hari yang indah ini Bapak Ibu, kehidupan kita senantiasa. Apa yang menjadi perjanjian Allah denganmu sampai hari ini, pelangi itu pun masih ada. Ya, apa yang dikatakan ayat yang terakhir, apa lalu di mana Allah menaruh perjanjian itu di dalam hati. Sampai hari ini pelangi itu masih ada dan tidak akan terjadi seperti yang Allah katakan itu. Ya, biarlah pagi hari ini kita tetap semangat, sampaikan kabar baik. Ya, sampaikan terus kabar baik sehingga banyak orang mendengar firman Tuhan dan menaruh dalam hatinya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.